Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Last Talk, Cultivating Compassion, Creating Change. Jumpa kembali bersama saya Abdalifah. Kita akan berbincang santai namun bermakna tentang kegiatan literasi di kelas. Bagaimana nih para guru di Lazuardi menumbuhkan kecintaan membaca, menulis, dan berpikir kritis sejak usia dini. Hari ini saya akan ditemani nih sama guru-guru hebat mulai dari jenjang TK, SD, dan SMP. Namun di awal ini kita akan berbincang bersama Teacher Nurul dari Guru Prateka Lazuardi. Yuk langsung aja kita kenalan. Assalamualaikum Teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teacher Abda. Nah, bagaimana Teacher kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah ya, sehat-sehat ya Teacher ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut nih berbincang-bincangnya gitu ya, boleh dong sharing informasi gitu ya kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah tentang background Teacher Nurul nih, dan sudah berapa lama Teacher bergabung di Lazuardi gitu. Baik, oke, terima kasih Teacher Abda. Halo semuanya Lazuardians, senang sekali hari ini bisa berbagi sedikit tentang literasi dan bagaimana kegiatan literasi dijalankan di TK khususnya, terutama dalam kita menyambut bulan bahasa ya Teacher Abda ya. Nah, kebetulan tema bulan bahasa saat ini adalah Bahasa Indonesia Berdaulat, Indonesia Maju. Nah, itu temanya Teacher Abda. Ya, betul sekali Teacher. Jadi alhamdulillah nih selama saya di Lazuardi hampir 12 tahun. Wah, lama juga Teacher ya. Alhamdulillah, terima kasih Lazuardi. Saya melihat bahwa literasi tidak hanya kegiatan membaca Teacher. Jadi ada menulis juga, ada menyanyi juga, ada bonding komunikasi antar teman, antar guru gitu ya. Itu termasuk literasi kalau menurut saya. Dan itu alhamdulillah di sini para siswa itu diajak untuk mencintai bahasa dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan ide serta perasaan mereka gitu. Jadi kami percaya bahwa literasi itu hidup dalam keseharian gitu. Mulai dari mendengarkan cerita yang tadi saya sampaikan, berbincang-bincang dengan temannya, dengan teacher, diskusi gitu ya, sampai menulis atau menggambar, menuangkan imajinasi mereka sendiri gitu. Jadi semua dilakukan dengan suasana yang menyenangkan dan pastinya penuh makna. Itu Teacher Abda. Udah lama juga ya Teacher ya bergabung di Lazuardi tuh sampai 12 tahun loh Teacher ya. Alhamdulillah gitu. Dan pastinya Teacher sudah mengalami pengalaman-pengalaman seru nih ya seperti yang tadi Teacher ceritakan gitu ya. Nah, kita kembali ke tema nih ya Teacher ya. Sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan bahasa gitu ya. Dan setiap tahunnya itu kita akan pasti merayakan kegiatan tersebut gitu dengan berbagai kegiatan gitu, mulai dari membaca nyaring, kemudian permainan tradisional gitu ya di TK seperti tahun lalu, kemudian penampilan kelas daerah dan sebagainya gitu. Nah, di Lazuardi sendiri nih Teacher yang kita tahu gitu ya, kegiatan yang berkaitan dengan literasi ini kan bukan ketika di bulan bahasa saja gitu ya, namun di keseharian pembelajaran gitu. Nah, kalau di TK sendiri itu bagaimana Teacher? Iya Teacher Abda, jadi kalau berbicara tentang kegiatan literasi di TK khususnya gitu, sebenarnya banyak sekali itu hal seru yang dilakukan anak-anak dan guru misalnya nih ada kegiatan read aloud gitu. Jadi di mana guru membacakan cerita setiap hari gitu ya sebelum pulang atau setelah snack time gitu dengan beragam cerita yang diberikan guru kepada anak-anak gitu. Jadi ada cerita fabel gitu dan versi teacher-teachernya atau dari buku tersebut gitu ya. Kemudian mereka menuangkan imajinasinya yang tadi saya sampaikan gitu ya dengan menggambar lalu menyanyi. Pasti karena di TK itu tidak memungkiri kita suka menyanyi ya dan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama gitu. Apalagi dengan kegiatan sensori yang membantu mereka mengenal bahasa dengan cara yang menyenangkan. Seperti itu. Jadi selain itu anak-anak juga sering terlibat mini project nih. Jadi ya bulan ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan project plans, mendatangkan orang tua murid. Jadi mereka melihat bagaimana suasana puncak tema berlangsung gitu ya. Proses menanamnya bagaimana gitu. Jadi dari pra-TK sampai TKB itu berbagai jenis tanaman yang mereka tanam dan dari situ mereka belajar literasi juga Teacher dari berbagai macam tanaman yang mereka kenalkan dari mulai sayuran gitu ya, bunga-bunga gitu. Itu sih Teacher Abda. Jadi seseru itu sampai mereka mengenalkan apa produk yang mereka tunjukkan ke para parents yang hari ini datang.
Wah, seru banget ya teacher kegiatan-kegiatan literasi di TK gitu ya, Betul. seperti yang kegiatan teacher sebutkan itu apa sih tujuan utamanya teacher gitu? Ya, dari tujuan utama dari project yang kami tampilkan itu adalah kebetulan di tema yang kami lakukan saat ini adalah temanya plants, adalah tanaman gitu ya. Dari Prateka itu kita mengenalkan sayuran dimulai dari kecambah gitu. Jadi mengenalkan pertumbuhan kecambah. Jadi mereka mengenal proses bagaimana kecambah itu bertumbuh dan bagaimana cara menanamnya gitu. Even itu apa namanya media tanamnya hidroponik. Jadi Prateka itu menggunakan kapas, lalu ada ceting gitu ya, ada baskom untuk menampung air. Mereka setiap hari menyemprotnya gitu ya, melihat apakah tanamannya sudah tinggi atau belum. Jadi lebih ke proses gitu. Jadi karena menurut kami gitu ya, sebagai guru itu proses itu lebih penting daripada hasil Ya, gitu. Jadi betul. kalaupun misalkan tanamannya gagal itu tidak masalah. Berarti kita harus mencoba lagi dan belajar dari kesalahan itu gitu. Begitu juga dengan TKA yang kemarin praktek menanam daun bawang gitu ya. Jadi dari situ mereka juga mengenal apa sih manfaat dari daun bawang ini gitu ya. Hari ini mereka memamerkan kepada parents gitu, menampilkan proyeknya dan berjualan produk yang menggunakan daun bawang gitu. Misalkan nasi goreng pakai daun bawang, mie ayam pakai daun bawang gitu kan. Jadi mereka menampilkan itu dan parents datang untuk melihat dan ternyata mereka ada project untuk jual beli. Nah, itu menurut saya juga termasuk literasi teacher Abda gitu. Dan di TKB pun seperti itu. Jadi kalau TKB itu projectnya adalah membuat taman kecil gitu. Mereka menanam bunga gitu, menanam. Orang tua datang melihat-lihat dan kebetulan anak-anak TKB ini karena sudah besar ya teacher. Jadi projectnya sudah tingkatannya sudah berbeda dengan dari TKA dan Prateka gitu. Itu sih teacher. Keren banget ya pembelajaran literasi di TK Lazuardi. Jadi tuh dari sejak dini tuh anak-anak tuh sudah dikenakan makna dari membaca gitu, bukan hanya mengenal huruf tapi melalui project-project yang keren banget dan seru banget seusia Ya, dini betul. gitu kan. Lalu kegiatan apa lagi nih teacher? Apakah ada gitu ya kegiatan literasi yang melibatkan orang tua gitu? Keterlibatan orang tua, ya ada pastinya. Nah, kalau kegiatan dari orang tua itu kami punya beberapa apa namanya hal menarik nih, teacher. Jadi kalau ada event-event itu kami mengadakan read aloud gitu. Contohnya kemarin adalah literasi day. Kita mengundang orang tua murid untuk bercerita di kelas gitu di hadapan anak-anak dan itu ternyata menarik juga untuk anak-anak gitu. Wah, mereka salah satu dari orang tua mereka juga mereka bangga gitu ya. Terus kok ada mamaku di sini gitu bercerita dan itu apa namanya salah satu menarik juga untuk anak-anak lebih semangat untuk suka membaca gitu dan selain itu juga kami ada program apa namanya meminjamkan buku setiap hari gitu. Jadi nanti anak-anak akan kami pinjamkan buku lalu dikembalikan lagi besoknya untuk diganti buku cerita yang lain lagi gitu. Jadi orang tua itu apa namanya meluangkan waktunya untuk bisa menceritakan buku tersebut untuk anaknya. Jadi bondingnya lebih dapat gitu ya. Mungkin mama papa di rumah gitu ya setelah pulang kerja gitu ya malam-malam mau nemenin bobo sebelumnya dibacakan buku dulu gitu. Jadi insya Allah dari pembiasaan itu akan berdampak baik untuk anak-anak karena karena terbiasa seperti keren itu. banget nih teacher. Iya. Berarti memang untuk menumbuhkan literasi itu bukan hanya antara siswa dan teacher saja ya, tapi Iya, betul. peran aktif orang tua itu untuk mencapai goal itu penting banget ya teacher ya. Ya satu lagi teacher Abdah dan tujuan dari literasi ini adalah utamanya dari semua kegiatan yang tadi saya sampaikan gitu ya, apalagi dalam bulan bahasa ini gitu ya, untuk menumbuhkan apa namanya kecintaan terhadap bahasa Indonesia terutama dan kemampuan bahasa sejak dini gitu. Apalagi di fase fondasi ini menurut saya sangat penting untuk menumbuhkan literasi itu. Wah, sangat menarik banget nih ya parents, apalagi anaknya yang ingin mencari sekolah tentang KTK, boleh diintip video ini untuk mengetahui kegiatan-kegiatan literasi menariknya yang ada di Lazuardi. Sangat menarik banget ya teacher pembahasan kita kali ini. Nah, sebagai penutup nih teacher ya, kegiatan KTK apa gitu ya yang berkaitan dengan bulan bahasa ini yang akan kita langsung di minggu depan ini nih teacher. Wah, ya seru sekali teacher Abdah. Kita tuh persiapannya sudah sangat matang gitu ya. Apalagi betul, apalagi ini acara besar yang nanti akan dirayakan oleh seluruh Lazuardian gitu ya. Terutama di Cinere ini Lazuardi Global Cosmic School gitu. Jadi untuk memperingati bulan bahasa ini kami mengadakan apa namanya
kegiatan permainan tradisional gitu, dan kami lakukan itu di setiap hari. Jadi termasuk dengan rangkaian acaranya gitu. Jadi anak-anak nanti akan dikenalkan permainan tradisional dengan teacher kelasnya masing-masing gitu ya. Lalu ada dan permainan tradisionalnya tentunya dari berbagai daerah gitu. Jadi yang membantu anak-anak mengenalkan kosakata baru ya, karena dari permainan-permainan itu sangat unik dan sangat menarik gitu buat saya, terutama yang pernah melakukan permainan itu tapi sekarang sudah tidak ada gitu. Iya, betul banget ya teacher. Iya, seperti bekel sekarang sudah tidak terlihat lagi permain bekel, petak umpet, rangku alu, kelereng. Teacher Abda pernah tidak main kelereng sekarang? Nah, sekarang itu udah nggak main lagi nih teacher, Nah, itu. karena udah main game online. Oh my god. Ya makanya kita harus budayakan permainan tradisional di Indonesia ini, ternyata sangat banyak sekali. Jadi anak-anak di Indonesia dan Lazuardian harus tahu permainan tradisional sangat penting dan sangat menarik gitu. Dan salah satunya tadi yang saya sampaikan ada bekel, rangku alu, petak umpet, tak jongkok. Lalu ada lagi congklak. Wah, sekarang jarang sekali ya. Udah lama banget ya, betul banget ini. Jadi ada permainan tradisional yang sangat beragam yang perlu anak-anak sekarang tuh kenal gitu. Ya. Dan bagaimana cara bermainnya, insya Allah nanti pada saat bulan bahasa, anak-anak pasti akan terlihat surprise ya. Wah, ternyata pasti, dulu tuh gak ada digit ya gitu. Permainannya lebih seru gitu. Karena semua badan bergerak gitu ya. Kalau digit kan hanya satu arah gitu ya. Jadi kalau permainan tradisional itu semuanya dari mata, tangan gitu ya. Fokusnya juga, pergerakan. Jadi bergerak tidak hanya diam seperti itu. Dan selain ada permainan tradisional juga ada read aloud yang nanti read aloud bersama guru kelas. Jadi nanti guru kelas di kelas masing-masing itu akan mengenalkan ragam budaya Indonesia dari cerita yang beragam tentunya dari pra-TK sampai TKB. Selain itu juga kita akan melihat read aloud dari anak-anak hebat TK Lazuardi nih teacher Abda melalui live Instagram Lazuardi tentunya. Jangan lupa nih seperti parents, itu. nanti ada rangkaian kegiatan bulan bahasa kita di Instagram, jangan lupa nonton live kita ya Lazuardian semua. Iya betul. Gitu. Jadi selain anak-anak juga ada parents yang akan cerita. Oh gitu. ada parents juga nih. Ada gitu. Jadi pokoknya seru sekali. Pokoknya jangan tinggalkan live Instagram Lazuardi dan menyaksikan anak-anak hebat untuk bercerita seperti itu. Baik, terima kasih nih teacher atas pemaparan dan waktunya di Lasto kali ini. Oh iya, satu lagi teacher Abda. Iya, boleh teacher. Jadi nanti selain setiap hari anak-anak akan melakukan permainan tradisional, di puncak bulan bahasa, para komite kita nih, komite hebat di TK Lazuardi akan membuka stand permainan tradisional yang boleh dikunjungi oleh semua unit. Dari kakak SD, SMP, teacher mungkin atau karyawan Lazuardi atau parents yang di luar sana juga boleh coba teacher Abda. Keren banget, pasti aku pengen coba nih karena udah lama banget aku nggak main permainan tradisional ini. Iya. Melalui kegiatan bulan bahasa ini, kami dan tentunya saya berharap agar anak-anak tuh tumbuh dengan rasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, lalu serta memahami bahwa melalui bahasa kita bisa berhubungan, belajar, maju bersama sebagai bangsa yang cerdas. Nah, tadi kan kita udah denger ya para Lazuardian semua pemaparan gitu tentang kegiatan-kegiatan di pra-TK Lazuardi. Nah, kali ini nih kita langsung beralih nih ke SD Lazuardi, ada Teacher Noli dan Teacher Ana. Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih teacher kabarnya gitu ya saat ini? Alhamdulillah baik banget, semangat banget nih Miss Afda. Miss Afda apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat semua teacher. Amin, harus sehat kita. Nah, sebelum kita masuk ke tema yang akan kita bahas gitu ya teacher ya, boleh nih sedikit memberikan penjelasan gitu ya, background dari Teacher Noli dan Teacher Ana dan sudah berapa lama di Lazuardi. Boleh dimulai dengan dari Teacher Noli? Oke, baiklah. Karena tahu ya yang lebih senior gitu ya. Senior. Oke, baiklah. Saya ya bekerja atau mengajar di Lazuardi sejak tahun 2008. Jadi sudah menginjak 17 tahun insya Allah. Enggak jauh beda. Enggak jauh beda ya. Ya alhamdulillah, tapi selama 17 tahun itu wah, perkembangan yang kita alami ya Teacher Ana ya, Masya Allah kita terus bertumbuh dan berkembang bersama.
Amin, alhamdulillah gitu. Nah kalau teacher Ana nih gimana nih? Iya, kalau tadi Sweet Seventeen ya, kalau saya sudah, kalau anak kuliah itu kira-kira sudah mau menyusun skripsi. Jadi saya dari tahun 2005. Masya Jadi kurang lebih Allah. hampir 21 tahun ya. Masya Allah. 20 tahun setengah ya. Sebentar lagi ulang tahun perak ya. Belum lah ya. Seperti usia aku dikit lagi. Aduh. Sama dong kita. Saya jadi salah satunya anak. Iya, seru banget ya Allah, Masya Allah gitu ya. Nah kita langsung aja gitu ya ke Boleh. topik pembahasan gitu ya, mengenai kegiatan siswa nih teacher, untuk meningkatkan minat anak membaca gitu ya, atau kegiatan literasi gitu ya. Apa saja sih yang ada di SD gitu. Mungkin bisa diawali lagi dengan teacher Noli. Saya lagi, kelas iya. Anda. Karena memang cocok ya, saya selama ini bersama dengan adik-adik kelas kecil gitu, dan teacher Ana kakak-kakak kelas tinggi gitu ya. Jadi pantes lah kita mulai dari adik-adik kelas rendah dulu. Iya, karena kakak ngalah ya kak. Biar terlihat gitu ya perkembangan kegiatan literasi dari mulai kelas rendah. Kebetulan memang saya selama 17 tahun ini diberi amanah untuk mendampingi anak-anak di kelas rendah. 1, 2, 3 turun lagi kelas 1, 2, 3 turun lagi gitu. 1, 1, 1, 2, 2, 2 turun lagi kelas 1. Begitulah kira-kira. Jadi meningkatkan minat baca, kemudian juga mengembangkan skill literasi anak-anak, itu kita lakukan dengan cara yang sangat beragam gitu. Karena memang SD Lazuardi kan tidak mewajibkan anak-anak kelas 1 untuk bisa baca dan menulis gitu. Kemampuan membaca dan menulis diajarkan di sekolah di kelas 1 seperti itu. Maka kami melakukan berbagai alternatif kegiatan. Di antaranya kami mengirimkan buku atau meminjamkan buku setiap hari beserta dengan reading log-nya dengan judul One Day One Book gitu. Jadi anak-anak yang belum bisa membaca pun bisa dibacakan sama orang tuanya sambil bonding, menghabiskan waktu bersama dengan orang tua gitu, dan membangun minat baca anak-anak juga. Selain itu, selain One Day One Book yang kita pinjamkan dan anak-anak bawa buku untuk dibawa dan dibaca bersama orang tua di rumah, anak-anak juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan literasi di sekolah, Miss Abda. Contohnya misalnya tiap hari Kamis itu kami punya class time yang rutin gitu, bertemakan literasi. Jadi anak-anak bergantian melakukan read aloud gitu. Jadi dalam kegiatan tersebut mereka mengembangkan kepercayaan diri sembari meningkatkan skill membacanya mereka seperti itu. Jadi ada gilirannya tuh tiap minggu. Ya, kemudian anak-anak juga di pelajaran project mereka juga belajar untuk presentasi, mencari informasi, membaca dari berbagai sumber gitu. Itu juga insya Allah meningkatkan skill komunikasi dan juga rasa keingintahuan mereka, kemampuan menggali informasi, dan juga kemampuan membacanya. Seperti itu. Keren banget di program-program yang ada di SD kelas rendah ya teacher ya. Iya, kalau untuk menulis kita di kelas rendah itu ada pelajaran khusus handwriting gitu. Jadi anak-anak memang diharapkan sebelum naik ke kelas tinggi anak-anak sudah memiliki kemampuan menulis tangan yang konsisten seperti itu. Jadi bentuk huruf, kemudian untuk konsistensi huruf kapital, kemudian juga proporsional dalam menulis itu juga kami ajarkan seperti itu. Nah, kalau di kelas tinggi kalau di kelas rendah kan handwriting, di kelas tinggi sudah lebih meningkat lagi. Jadi kami meminta anak-anak untuk selalu menuliskan daily journal gitu. Okay. Nah, kalau daily journal itu emang dilakukan setiap hari pagi Setiap atau hari. bagaimana teacher? Jadi sebenarnya ada yang setiap hari pagi, tapi juga ada yang anak-anak itu suka kadang ingin menuangkan
keinginan menulisnya itu apa yang dipikirkan juga itu. Jadi kami siapkan di jam-jam kalau dia sudah selesai mengerjakan tugas utama, dia boleh untuk mengerjakan itu. Adik kelas rendah juga nggak mau kalah, ada diary. Diary mereka bebas. Iya, ada diary mereka bebas menceritakan weekendnya gitu, perasaannya gitu di diary ya. Betul. Teacher Ana ya. Nah, kalau buku diary itu apakah anak-anak nulisnya di rumah gitu, teacher, baru nanti dia dibawa ke sekolah atau bagaimana tuh, teacher? Oh enggak, Oh, di kalau kelas. diary ya ada diary di kelas tapi ada beberapa anak yang melanjutkan kebiasaan itu gitu di rumah. Jadi mereka selain ada diary disimpan di kelas gitu untuk menceritakan pengalamannya di kelas, di sekolah, mereka melanjutkan tuh ada diary juga di rumah untuk menceritakan keluh kesah mereka ceritanya selama di Masya rumah. Allah. Baik. Nah, kita sekarang beralih nih ke kelas tinggi ya, teacher Ana ya. Siap. Bagaimana nih teacher Ana di kegiatan di kelas tinggi gitu, apa saja kegiatan literasinya? Karena kan yang kita tahu ya, anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 itu udah lebih mandiri dan lebih kritis gitu. Jadi gini Bu Abda, kalau di kelas rendah tadi lebih mengenalkan terlebih dahulu, mulai dari meminjamkan buku satu hari satu buku. Nah, kalau di kelas tinggi itu sudah berbeda lagi. Jadi kalau di kelas tinggi itu karena kami sudah melihat nih ada yang memiliki minat dan bakat di membaca, ada yang menulis, maka kami sudah mulai mengarahkan kepada kedua hal tersebut. Terutama kalau misalkan yang menulis, kita mewadahi nih di kegiatan di kelas, misalkan ada pembelajaran yang berkaitan dengan menulis, maka kita arahkan untuk menulis. Nah, menulis ini ada yang kita arahkan ke cerpen, kemudian juga kita ada yang ikutkan ke materi yang berkaitan dengan pembelajaran di tema project. Misalnya ini di tema project, contoh yang terbaru ya di kelas 6 dan juga di kelas 5. Kalau di kelas 5 itu kami temanya terkait dengan ekosistem. Maka saya sebagai guru bahasa Indonesia harus mencarikan ide yang kreatif nih agar tumbuh keinginan untuk menulis dan juga membaca. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan meminta anak-anak untuk membaca artikel-artikel yang terkait dengan informasi tentang tanaman, tentang hewan, tentang ekosistem. Kemudian juga untuk menulis, kami arahkan untuk menulis salah satu tokoh pahlawan lingkungan. Wah, keren. Nah, dari situ mereka membuat setelah membaca dari beberapa biografi, syukur alhamdulillah jika mereka bisa menemukan tokoh yang dekat dengan kita. Salah satunya adalah Babe Idin. Nah, itu kita wawancarai, anak-anak mewawancarai, kemudian hasil wawancaranya ditulis oleh mereka, dibuat kerangka karangan, kemudian dibuat biografi mereka dengan kadar tulisannya pastinya menyesuaikan dengan usia mereka. Nah, itu setelah itu dibuat dalam bentuk pop-up book gitu. Nah, kalau untuk kelas 6-nya alhamdulillah mereka sudah mulai kreatif nih, dari mulai wawancara, kemudian akhirnya membuat podcast yang berkaitan dengan karena temanya proyeknya adalah tentang kemerdekaan, maka berkaitan dengan sejarah pahlawan-pahlawan sebelum kemerdekaan. Wah, keren Gitu. banget, teacher. Udah mulai banget ya transisi gitu ya, dari berpikir kritisnya, kreativitasnya, mandirinya gitu. Apalagi dia berani untuk menanyakan wawancara gitu dengan orang baru gitu ya, teacher ya. Nah, aku pengen nanya nih gitu, teacher, apa nilai yang ingin dibangun dari kegiatan-kegiatan tersebut gitu? Boleh dari teacher Ana? Oke, baik. Tadi dari teacher Noli, sekarang Iya, dari bergantian. Kakak dulu, jangan ngalah terus. Silakan. Iya, baik. Jadi kalau dari literasi di Lazuardi, terutama di fase kelas tinggi ya, fase C, fase B itu kita sudah tujuan utamanya adalah menumbuhkan minat baca dan juga menulis pada siswa dari sejak dini. Otomatis berarti kalau dari sejak dini itu dari adik kelas 1 tadi, kemudian ditingkatkan lagi minat bakatnya sudah mulai muncul. Kami sebagai guru-guru literasi
berusaha mewadahi. Nah, wadahnya salah satunya kita arahkan ke di klub gitu. Oke. Jadi kita punya klub Bintang Bahasa namanya. Setiap hari Senin kita berlatih mulai dari menulis cerpen dan sebagainya, menulis cerpen, mendongeng, kemudian membaca puisi. Nah, itu dari situ mereka ada proses mencintai membaca dan menulis. Tapi selain itu juga ada rasa kebahagiaan tersendiri karena anak-anak pasti dari hal yang sudah diwadahi tersebut tumbuh rasa cinta dan ada kebutuhan dan kebahagiaan. Selain itu juga untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemudian empati dan juga komunikasi menjadi lebih luas gitu. Wah, keren banget nih teacher. Nah, kalau dari teacher Nurul nih sebagai guru kelas rendah seperti apa nih teacher? Nilai yang ingin dibangun nih ya seperti itu. Sepertinya senada ya dengan karena memang tujuan Lazuardi memang itu sudah dibangun dari sejak fase awal ya, fase fondasi bahkan gitu. Jadi kemampuan literasi itu ditujukan yang pertama agar anak-anak menikmati kegiatan literasi tersebut gitu, menikmati membaca, menikmati menulis gitu sebagai alat berkomunikasi sehingga mereka mengembangkan kemampuan komunikasi mereka gitu. Dengan begitu kemampuan berpikir kritisnya pun terbangun seperti itu. Kemudian kalau kemampuan tersebut sudah terbangun, kita bisa memasukkan nilai-nilai nih seperti yang tanamkan oleh Lazuardi gitu, pendidikan karakter, nilai-nilai luhur gitu ya kan, welas asih dari cerita-cerita yang dibacakan, tulisan-tulisan yang dibuat seperti itu. Jadi dengan dimulai dengan kenikmatan membaca, kenikmatan menulis gitu, berpikir kreatif dan juga kritis, itu bisa membangun komunikasinya mereka dan insya Allah mereka bisa menginternalisasi nilai-nilai luhur yang kita harapkan pada anak-anak kita ya, insya Allah ya di sana ya. Luar biasa banget nih teacher gitu. Berarti nilai memang yang dibangun untuk kegiatan literasi di SD ini tuh bukan hanya keterampilan gitu betul. tetapi juga pembentukan karakter dan empati. Iya, betul sekali. Baik nih, sebagai penutup nih teacher ya, sebentar lagi kan kita mau merayakan acara bulan bahasa gitu ya, kegiatannya gitu ya. Nah, ini akan ada apa saja sih teacher dari SD gitu? Oke. Kegiatan-kegiatannya. Dari SD kebetulan sebelah saya ini adalah PJ-nya. Masya Allah. Pas banget berarti teacher. Beliau adalah sang empunya acara Tahun bulan ini. bahasa di SD. Jadi insya Allah beliau yang akan menjelaskan. Oke, Masya baik. Allah. Ya, silakan teacher. Ya, terima kasih Teacher Noli. Ini yang berapa kalinya ya saya mengampu untuk bulan Menjadi bahasa. penanggung jawab ya. Suka bergantian, Teacher Noli terus saya, Teacher Noli saya gitu ya. Ya baik, untuk tahun ini di SD kita akan mengadakan kegiatan kalau tidak salah ya, itu hampir sama dengan TK dan dengan SMP karena memang kita kolaborasi. Di mana kita ada kegiatan yang pertama kalau TK kan adanya tadi permainan tradisional, kemudian juga read aloud. Kita juga ada read aloud, insya Allah live Instagram Lazuardi bekerja sama dengan Litbang dan juga perpustakaan Lazuardi. Pengisi kegiatan read aloud-nya adalah siswa dan harapannya juga nanti parents juga bisa mengikuti kegiatan membaca nyari. Ya, harapannya semua terlibat ya semuanya bicara terlibat, ya, betul karena sekali. ini perayaan bersama ya, Betul, kita merayakan. karena ini perayaan yang selalu dinanti-nanti, apalagi Betul. nanti ada puncaknya di tanggal 28. Itu ada festival budaya. Jadi ada perayaan-perayaan di mana kalau di SD selain read aloud nanti juga ada lomba. Nah, lombanya insya Allah seru. Kalau di kelas 1 itu nanti akan ada lomba menceritakan gambar. Dan ini dilaksanakannya secara berkelompok. Kemudian untuk kelas 2 membaca puisi, kelas 3 dan 4 juga membaca puisi.
kelas 5 dan 6 nih yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita belum pernah mengadakan lomba mendongeng. Nah, tahun ini kelas 5 dan 6 ada lomba mendongeng. Pasti seru. Nah, itu pasti seru. Nggak sabar ya. Satu lagi, kolaborasi dengan parents, yaitu kita akan ada stand khusus untuk budaya-budaya yang ada di Indonesia, yaitu kita akan mewakili kebudayaan dari Sumatera untuk fase A, kemudian fase B mewakili kebudayaan Jawa dan Bali, fase C mewakili kebudayaan Kalimantan dan Papua. Wah, Masya Allah. Berarti setiap jenjang kelas itu memang berbeda gitu ya teacher ya, Betul, jawabannya. sesuai dengan perkembangannya mereka. Masing-masing gitu. Baik, terima kasih Teacher Noli dan Teacher Ana atas penjelasannya gitu ya. Sama-sama. Semoga seluruh kegiatan yang ada di SD Lazuardi, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan literasi, Amin, amin, dilancarkan. Amin. Amin. Dan Ya karena Rabbal semua kegiatan adalah bekal siswa untuk menuju lebih baik lagi. Amin. Nah, kalau tadi kita udah berbincang-bincang nih dengan guru TK dan SD, maka kurang lengkap banget kalau tidak ada guru dari SMP Lazuardi. Yeay. Dan di samping saya ada Teacher Amalia dari SMP. Assalamualaikum Teacher. Waalaikumsalam Teacher Abda. Nah, bagaimana nih kabarnya Teacher? Alhamdulillah ya, semangat selalu ya. Alhamdulillah, semangat. Boleh sebelum kita masuk ke tema kali ini gitu, boleh dijelaskan dulu nih Teacher, kasih ke followers kita gitu ya, biar tahu background Teacher seperti apa dan sudah berapa lama di Lazuardi. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Amalia Hediati. Background pendidikan saya, maksudnya, background pendidikan saya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan saya bergabung di Lazuardi tahun 2006. Wah, Masya Allah. Berarti berapa tahun ya? Banyak apa sedikit? Kayaknya masih harus terus belajar sih, Harus Teacher. terus belajar. Wah, Masya Allah udah lama juga ya Teacher ya, Masya udah Allah. bergabung di Lazuardi. Betah, gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah betah. Nah, kita lanjut nih ya Teacher ya. Iya. Bagaimana sih Teacher untuk meningkatkan minat baca atau literasi gitu ya di unit SMP seperti itu? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan apa saja Teacher? Oke, kalau untuk kegiatan literasi di SMP, memang ada dua nih jenisnya, ada literasi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dan biasanya itu kita itu dalam 1 minggu itu berkunjung ke perpustakaan Lazuardi untuk membaca di sana. Untuk bahasa Indonesia sendiri, setiap tingkat dari kelas 7, 8, 9 itu memiliki target membaca yang beda-beda. Misalnya nih untuk kelas 7 itu di semester 1 karena memang masih baru ya beranjak ke jadi kakak-kakak SMP, jadi kami itu memberikan kebebasan untuk anak-anak membaca buku apa saja sehingga mereka memiliki ketertarikan dulu nih. Kalau sudah tertarik, nah nanti di semester 2 ada targetnya yaitu membaca buku karangan Tedali gitu kan. Lalu di kelas 8 kita membaca buku karangan Andrea Hirata. Targetnya nanti semester 2 punya target sendiri yaitu sastra lama, karena mau tidak mau kita harus mengenalkan kepada anak-anak bahwa ada sastra lama, lalu pilihan katanya juga berbeda dari yang sekarang ya gitu. Lalu di kelas 9 kita karangannya Afu Adi, Negeri Lima Menara, lalu Anak Rantau. Lalu di semester 2 lagi booming-boomnya nih, Dompet Ibu Sepatu Ayah. Kebalik. Dompet Ayah Sepatu Ibu. Karyanya J.S. Hayren, itu sangat, karena pasti anak-anak suka karena bentuknya tipis dan sangat sangat bahasanya juga sangat mudah dipahami oleh siswa. Jadi sehingga mereka tertarik, karena di kelas 9 itu kan diselingi dengan karya ilmiah ya, mereka harus membaca karya non fiksi yang sangat banyak, sehingga dicarilah buku-buku yang ringan. Wah, Masya Allah seru banget nih Teacher. Berarti kita sudah membentuk pola berpikir kritis gitu ya, dan pastinya produktif gitu. Nah, kalau menurut Teacher nih, apa makna yang lebih dalam dari literasi di SMP Lazuardi? Makna yang lebih mendalam tidak hanya sekedar meningkatkan minat dan baca, tapi kita bisa banyak sekali ya manfaatnya ya, maknanya juga banyak. Sebenarnya mau tidak mau menciptakan, bukan menciptakan ya, lebih pada menjadikan anak-anak itu senang membaca sehingga memiliki jiwa
belajar yang tinggi. Ketika dia sudah ingin tahu sesuatu, mau tidak mau akan terus dicari kan ya, apa nih caranya kok bisa begitu. Nah, sumbernya bisa dari literasi, bisa membaca media yang lain. Jadi sebenarnya ingin membangun cinta belajar. Nah, salah satunya dengan berliterasi itu. Wah, menarik sekali teacher. Berarti literasi itu jadi jembatan gitu ya Betul. untuk menuju pembelajaran sepanjang hayat. Iya, betul sekali, itu maksud saya. Bingung saya ngomongnya. Maksud saya itu. Iya, betul kan teacher? Nah, Betul sekali. selain itu juga nih teacher ya, ada nggak sih gitu tantangan tersendiri gitu ya selama kegiatan literasi ini gitu, karena kan anak-anak di SMP Lazuar itu udah termasuk kategori usia remaja gitu ya teacher. Apa nih, apa saja yang dirasa selama ini dalam proses peningkatan literasi? Nah, tantangannya pasti ini ya, berat ya. Kenapa? Karena anak-anak lebih tertarik dengan menggunakan gawai. Baik itu, apalagi kalau di rumah ya, tanpa kita bisa pantau, pasti mereka punya gawai sendiri, smartphone atau punya laptop sendiri. Nah, itu dia tantangannya, yaitu mengajak anak-anak untuk yuk sama-sama kita baca buku. Nah, sebenarnya tantangan itu bisa kita kita bisa bantu dengan memberikan contoh mungkin ya kita kepada anak-anak. Jadi kita sering membawa buku. Jadi kalau di SMP Lazuardi ada slogan yuk bawa buku, bawa aja dulu bukunya. Ketika udah bawa, nanti anak-anak akan tertarik, baca buku apa sih kamu gitu. Dan itu alhamdulillah ketika dalam kegiatan-kegiatan anak-anak selalu baca membawa buku, dan itu ketika di waktu-waktu senggang mereka mau tidak mau atau senang membuka. Nah, teman-teman yang lain tertarik, ini baca buku apa sih? Apa sih yang dia baca dan lain sebagainya. Nah, kalau teacher Abda kadang-kadang pergi ke SMP pasti ngelihat deh anak-anak suka bawa buku. Ya, jadi betul. slogannya bawa aja buku dulu gitu. Bacanya kapan? Ya, bismillah. Berarti memang itu harus diterapkan setiap hari gitu Iya, ya teacher? betul. Gitu. Nah, menarik banget ya teacher ya. Nah, sebelum kita memulai pembahasan selanjutnya gitu ya, kan kita di tema kali itu adalah rangkaian bulan bahasa gitu. Nah, di dalam rangkaian bulan bahasa ini kegiatan apa sih teacher yang akan dilakukan di SMP Lazuardi ini? Oke, kegiatan bulan bahasa 2025 pasti sama sepertinya seperti tahun-tahun sebelumnya, karena memang kegiatan ini adalah kegiatan yang dinanti-nantikan oleh seluruh siswa Lazuardi. Kegiatan yang pertama itu adalah lomba musikalisasi puisi. Kalau dulu puisi-puisi yang diangkat karya puisi karya Sapardi Djoko Damono, kalau yang tahun ini adalah karyanya Chairil Anwar. Lalu juga ada lomba berbalas pantun. Nah, mereka harus membuat pertanyaan dalam bentuk pantun dan menjawabnya dalam bentuk pantun. Lalu juga ada read aloud yang selalu setiap hari Kamis, kami selalu ada di kantin. Kami membacakan, kalau selama bulan Oktober ini kami membawa dongeng legenda Nusantara. Lalu juga ada parade read aloud mulai dari pra-TK, TK, SD, SMP juga ikutan gitu kan. Seru banget pastinya ya. Betul sekali. Dan yang terakhir adalah kita punya festival budaya. Gitu. Dan kita juga di festival budaya kita jualan juga nih. Jadi kita bekerja sama dengan kewirausahaan. Kita berjualan makanan-makanan yang berasal dari daerah-daerah yang diangkat. Oh, satu lagi lupa, kita juga akan bertemu dengan sastrawan. Nah, kebetulan juga learning journey yang sedang kami pelajari di SMP adalah semua tentang sastra. Jadi memang aroma sastra, budaya, lalu juga Sumpah Pemuda ini sangat terasa di SMP untuk bulan Oktober ini. Masya Allah, jadi merinding nih teacher ya, sastra itu gitu ya teacher. Nah, ternyata kita udah di penghujung pembahasan gitu ya teacher. Baik, terima kasih teacher atas waktu dan informasi yang diberikan gitu. Semoga Lazuardian paham nih gitu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Lazuardi, baik dari pra-TK, TK, SD dan SMP dalam perayaan bulan bahasa tahun 2025 gitu. Selain untuk meningkatkan literasi siswa, kita juga semakin paham bahwa literasi itu bukan program semata, tapi budaya ditumbuhkan di setiap kelas. Sampai jumpa di episode Last Talk selanjutnya. Salam hangat dari kami, saya Abda dan Teacher Amalia. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.